Endah, Endah, kamu apa kabar? Semoga baik ya dimanapun kamu ya. Aku selalu mendoakan kamu biar cepat selesai masalahmu. Maaf ya, aku bikin konten tentang kamu karena kamu pembawa berkah, bikin rame fitiku. Hah? Apa? Ruben Onsu transfer buat renovasi rumahnya Sarwenda? Hah? Sampai 11 miliar? Kata temenku itu apa, Ruben Onsu transfer 11 miliar buat renovasi rumah. Bener ya? Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Ya kan, daripada rumahnya sampai kerusakan sayang, eman-eman. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu menghadirkan reaksi, komentar, dan pembahasan menarik seputar video-video yang sedang ramai diperbincangkan publik. Kali ini kita akan membahas kembali polemik yang menyeret Ruben Onsu dan Sarwenda. Isu mengenai biaya renovasi rumah yang nilainya disebut-sebut mencapai miliaran rupiah kembali memanas setelah muncul berbagai klaim, bantahan, hingga reaksi dari sejumlah konten kreator dan netizen. Bahkan muncul lagi pembahasan mengenai hak asuh anak, tudingan soal utang bank, sampai bantahan mengenai isu debt collector yang semakin membuat publik penasaran. Lalu, bagaimana sebenarnya isi video yang sedang ramai ini? Benarkah ada fakta-fakta baru yang membuat banyak orang berubah pandangan? Dan bagaimana reaksi para netizen terhadap semua perkembangan tersebut? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Belajarlah dari Sarwenda. Buat para wanita di sana ya yang baru menikah atau baru rencana menikah, sekaya apapun suamimu, sedapat mungkin tetaplah memiliki penghasilan. Pernikahan itu sebuah perjalanan yang sangat panjang dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanannya. Setidaknya seorang wanita yang memiliki penghasilan akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk tidak mau ribut juga dengan urusan harta gono gini jika terjadi perceraian. Ikhlas melepaskan semuanya agar lebih damai dalam menjalani hidup yang baru bersama orang-orang yang mengasihi kita. Begitu ya wanita. Benarkah artis RO akan memenangkan hak asuh anaknya? Nah, ini ada 5 alasan kuatnya. Ini ada 5 alasan kuat. Yang pertama, RO ini memiliki pola asuh yang lebih stabil ya. Dalam psikologi ada konsep namanya secure attachment, kedekatan yang aman. Anak-anak membutuhkan figur yang konsisten, hadir, dan tidak mudah marah. Nah, saya cek dan analisa, RO ini dari perilakunya di publik, ini menunjukkan memiliki kesabaran tinggi ya. Saat diserang, dia jarang membalas. Saat dihina, dia diam. Ini adalah tanda regulasi emosi yang baik. Ciri utama pengasuh yang aman. Sedangkan S, mantan istrinya, ini sebaliknya. Dia nunjukin reaksi emosional yang cepat, menyerang balik, melaporkan akun media sosial, dan berbicara dengan nada defensif. Dalam psikologi, ini adalah insecure attachment yang dapat membingungkan anak. Alasan keduanya, RO ini menggunakan bahasa yang menenangkan ya. Dalam NLP ada prinsip bahwa kata-kata menciptakan realitas. Cara seorang berbicara mencerminkan peta dunianya. Dan RO di setiap wawancara itu sering menggunakan kata-kata seperti sabar, doa, semoga, dan anak. Ini adalah bahasa proses. Dia melihat masa depan sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kesabaran. Nah, sedangkan S ini lebih sering menggunakan kata-kata seperti saya, hak, mereka, dan fitnah. Ini adalah bahasa eksternal. Artis S ini melihat dunia sebagai ancaman yang harus dilawan.
Menurut analisa saya, anak-anak ini membutuhkan figur yang membawa ketenangan, bukan konflik. Bahasa ayahnya, RO ini, menciptakan rasa aman. Bahasa S, ibu dari anak-anak ini, menciptakan ketegangan. Kemudian alasan ketiga, RO ini menunjukkan pola miteni ya. Dia lebih ke introspeksi diri. Merinding gua guys, merinding gua, ya Allah ya Rob. Ruben Onsu gila, kasihan banget sumpah. Itu sih jahat banget sih guys. Kenapa Mamski sedih banget? Demi Allah ya, jujur Mamski, 2 bulan yang lalu Mamski duduk denger nih ada tentang Ruben Onsu. Masih belum tahu yang dalam kasusnya ini tuh kayak apa. Mamski duduk sama teman-teman Mamski, nggak usah sebut namanya lah, orang film, orang TV, orang film, orang lama lah, senior. Dan dia juga nggak tahu kayaknya. Dia cuma bilang gini, yakin lo Mbak mau ngangkat kasusnya si Ruben? Itu kan dia lagi katanya gitu, yang mangkir udah nganggunin itunya, nyekolahin sertifikat rumahnya. Itu buat bisnis dia, tapi dia nggak ngerti bisnis. Itu yang beredar. Demi Allah, aku dengernya sampai gini, masa Ruben kayak gitu? Iya, udah gitu dia nggak mau bayar lagi loh katanya gitu. Sekolahnya anak-anaknya dia udah berapa bulan tuh dia nggak mau bayar, dia bangkrut itu. Gue diem aja, gue bilang gue kayak nggak percaya gitu, kayak kasihan tahu itu keluarganya si itu anak-anaknya dia sama ini disamperin sama debt collector. Mamsi pulang ke rumah, Mamsi mikir, apa iya Ruben Onsu kayak gitu loh. Setahu gue tuh Ruben Onsu nggak kayak gitu. Terus gue pelajarin tuh malam itu, 2 hari 2 malam gue baca semua, gue cari beritanya Ruben tuh, sampai gue ketemu si fitinya Bang Minola. Mulai tuh gue ke belakang, gue mundur, gue perhatiin semua video, gue liatin. Terus Bang Minola gue ikutin, gue follow, gue lihat dari sosmednya Bang Minola, fakta-faktanya apa sih Ruben. Ternyata, dan karena gue gak yakin Ruben tuh sejahat itu gitu loh, sejahat itu, sebokeh itu, sebangkrut itu, gue gak yakin. Ada kebesaran hati itu kewajiban. Karena kalau kebesaran hati artinya given. Tarik napas dulu. Udah beberapa minggu terakhir ini ya, berita tentang RO dan mantan istrinya SW ini berseliweran di sosial media, di mana-mana rame banget. Cuman di sini aku bukan mau membahas gosip personal tentang si artis A atau artis B kayak gitu. Aku di sini mau bahas ke pola NPD-nya. Jadi memang salah satu dari pasangan itu memang ada yang punya pola NPD, ya, textbook banget. Pokoknya NPD ini menganggap hubungan sosial antar manusia itu sebagai alat untuk memuaskan egonya. Jadi dia akan pilih-pilih orang yang akan dia target, orang-orang yang akan dia deketin itu adalah orang-orang yang memiliki manfaat bagi dia. Entah manfaat harta bisa diambil, entah manfaat populer, jadi dia bisa kecipratan populernya, entah manfaatnya berupa tampan, jadi dia punya pasangan tampan supaya bisa dibanggakan dan dipuji-puji oleh orang lain. Wah, kamu ini ya, pasangan kamu ganteng dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Atau orang sukses, cari pasangan yang sukses kayak gitulah. Pokoknya dia selalu mencari hubungan dengan orang lain itu yang bisa dia manfaatkan, bisa diambil, dia peres seperes-peresnya, pokoknya sampai habis, sampai titik terakhir ya, sampai tetes terakhir dia peres. Terus kalau udah nggak berguna dibuang. Ya begitulah NPD. Jadi orang lain itu cuma dia nggak dianggap sebagai manusia, tapi dianggap sebagai alat yang bisa memuaskan dirinya. Apakah orang itu berguna atau tidak? Nah, itulah penilaian si NPD. Terus kalau korbannya NPD ini sudah tidak berguna lagi bagi si NPD, maka ya udah dibuang dan dia akan playing victim, memutarbalikkan seakan-akan yang salah ini adalah si korban. Teman-teman, setelah saya menonton keseluruhan video ini, saya pribadi merasa bahwa perkara seperti ini memang sangat mudah membuat publik langsung mengambil kesimpulan. Saya sendiri memilih untuk melihatnya sebagai sebuah rangkaian klaim, bantahan, dan respons dari berbagai pihak yang masih terus berkembang.
Karena itulah, saya tidak ingin buru-buru mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah hanya berdasarkan 1 atau 2 potongan video yang beredar di media sosial. Yang paling menarik perhatian saya justru bukan hanya soal angka miliaran rupiah yang disebut-sebut untuk renovasi rumah. Nilai sebesar itu memang langsung memancing perhatian publik. Akan tetapi yang menurut saya jauh lebih penting adalah bagaimana setiap pihak menyampaikan versinya masing-masing. Di satu sisi ada penjelasan bahwa renovasi tersebut dilakukan melalui pinjaman bank. Di sisi lain ada bantahan yang mengatakan bahwa angka tersebut bukan semata-mata untuk jasa kontraktor, melainkan mencakup keseluruhan biaya pembangunan. Perbedaan penjelasan seperti inilah yang akhirnya membuat masyarakat bingung. Saya juga melihat fenomena yang cukup sering terjadi di media sosial. Ketika ada satu narasi yang lebih emosional, biasanya narasi itulah yang lebih cepat dipercaya. Padahal, sesuatu yang terdengar menyentuh belum tentu menggambarkan keseluruhan persoalan. Sebaliknya, penjelasan yang lebih panjang dan penuh rincian kadang justru kalah menarik dibandingkan potongan video berdurasi beberapa detik. Menurut saya, inilah tantangan terbesar di era media sosial saat ini. Kemudian saya juga memperhatikan bagaimana banyak konten kreator ikut memberikan analisis mereka. Ada yang mendukung salah satu pihak, ada yang mengkritik pihak lainnya, bahkan ada pula yang menggunakan pendekatan psikologi untuk menjelaskan perilaku masing-masing tokoh. Bagi saya pribadi, analisis seperti itu boleh saja menjadi bahan diskusi, tetapi tetap tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran mutlak. Analisis adalah pendapat, bukan putusan hukum. Karena itu, saya selalu mengajak teman-teman agar tidak langsung menerima semua analisis tanpa berpikir kritis. Menurut saya, yang paling dirasakan dampaknya dalam konflik berkepanjangan seperti ini justru bukan para penonton, melainkan orang-orang yang berada di dalam lingkaran keluarga itu sendiri. Ketika setiap hari muncul pemberitaan baru, potongan video baru, komentar baru, dan reaksi baru, tentu tekanan psikologisnya tidak ringan. Apalagi ketika semua itu menjadi konsumsi jutaan orang di internet. Hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa diselesaikan secara lebih tenang akhirnya ikut menjadi tontonan publik. Saya juga merasa bahwa media sosial seringkali membuat kita lupa bahwa setiap berita biasanya hanya menampilkan sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Kita melihat apa yang direkam kamera, kita mendengar apa yang disampaikan narasumber, tetapi kita tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di balik layar. Karena itulah saya selalu berhati-hati ketika menilai sebuah persoalan. Kalau berbicara mengenai reaksi netizen, saya rasa ini juga sesuatu yang menarik. Netizen Indonesia memang terkenal sangat aktif memberikan komentar. Kadang mereka sangat cepat memberikan dukungan kepada seseorang, tetapi tidak lama kemudian bisa berubah arah ketika muncul informasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik di media sosial sangat dinamis. Hari ini seseorang bisa mendapatkan simpati yang luar biasa, tetapi besok bisa saja menjadi sasaran kritik jika muncul sudut pandang yang berbeda. Saya pribadi berharap siapapun yang sedang menghadapi persoalan seperti ini dapat menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Terlebih jika memang menyangkut keluarga dan anak-anak. Sebab, sebesar apapun konflik orang tua, pada akhirnya anak-anak tetap membutuhkan suasana yang tenang. Saya rasa hampir semua orang sepakat bahwa kepentingan anak seharusnya menjadi prioritas dibandingkan ego masing-masing pihak. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kita sebagai penonton hanya mengetahui informasi dari luar. Kita tidak berada di ruang mediasi, tidak melihat seluruh dokumen, dan tentu tidak mengetahui semua percakapan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, menurut saya akan lebih bijak apabila kita menghindari komentar yang terlalu berlebihan atau bahkan menyerang secara pribadi. Kritik boleh, pendapat boleh,
tetapi tetap harus disampaikan dengan sopan. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana sebuah konflik pribadi bisa berkembang menjadi konsumsi publik yang sangat besar. Begitu satu pernyataan keluar, muncul respons dari pihak lain. Setelah itu muncul lagi reaksi dari pengacara, kemudian dibahas oleh konten kreator, lalu dipotong-potong menjadi video pendek dan akhirnya menjadi bahan diskusi tanpa henti. Situs seperti ini membuat sebuah persoalan terus hidup di media sosial meskipun mungkin proses hukumnya sendiri masih berjalan. Saya sendiri lebih memilih menunggu perkembangan resmi daripada terlalu larut dalam berbagai spekulasi. Sebab informasi yang berubah-ubah justru sering membuat masyarakat semakin bingung. Hari ini muncul satu klaim, besok muncul bantahan, lusa muncul klarifikasi lagi. Kalau kita terlalu cepat menyimpulkan, besar kemungkinan kesimpulan kita juga akan berubah ketika ada informasi berikutnya. Terlepas dari siapa yang nantinya dianggap benar atau salah, saya berharap semua pihak dapat menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Tidak semua konflik harus berakhir dengan permusuhan berkepanjangan. Kadang yang paling dibutuhkan adalah komunikasi yang lebih baik dan kesediaan untuk mencari jalan keluar yang sama-sama menghormati semua pihak. Itulah komentar saya mengenai video kali ini. Ini adalah pendapat pribadi saya berdasarkan materi yang kita tonton bersama, sehingga teman-teman tentu saja boleh memiliki pandangan yang berbeda. Justru perbedaan pendapat itulah yang membuat diskusi menjadi lebih menarik selama tetap dilakukan dengan santun dan saling menghargai. Sekarang giliran teman-teman. Menurut kalian, bagaimana kalian melihat polemik yang sedang ramai ini? Apakah kalian merasa ada informasi yang paling menarik perhatian? Atau justru ada sudut pandang lain yang menurut kalian penting untuk dibahas? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang masuk dan kalau memungkinkan kita bahas lagi pada video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Surah Pentol dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.